Oke, teman-teman, thank you so much sudah bergabung lagi di podcastnya Garuda Buana. Hari ini kita kedatangan tamu agung kita, ya, Mister A1 katanya, Mister yang terkenal dengan info-info ini, Bung Harpa. Apa kabar Bung Harpa? Baik sekali Bang Jo dan juga seluruh Garuda Buana. Halo, halo, halo. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Gimana Bang perasaannya Bung Harpa? Akhir-akhir ini berapa hari ini semenjak kegagalan kita untuk lolos langsung ke Piala Dunia tahun ini? Ya, kalau kita bangsa Indonesia ya pasti kecewa lah. Pasti kecewa, pasti juga sedih dengan kegagalan ini. Karena kalau personally saya juga kan mengawali perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia kali ini dari benar-benar dari round satu dari Brunei. Tapi satu pertandingan aja. Ya terus lanjut kita semua tahu lah round 2, round 3 dengan segala penuh dramanya. Termasuk juga ada pergantian pelatih di tengahnya. Hmm. Sempat kita turun posisinya, tapi kemudian kita bisa lolos ke round 4 kan. Harapan itu ada, tapi ya apa boleh buat, kita harus gagal. Cuman kalau buat buat saya pribadi sih, mudah-mudahan jangan hanya gagal, tapi juga kita harus berbenah. Kita harus bisa Hmm. mengambil pelajaran dari kegagalan ini, supaya mudah-mudahan nanti 2030 kita bisa masuk Piala Dunia. Tuh. Amin, amin. Nah, menurut Bung Harapan sendiri, Bung, sebenarnya eh, kita ini gagal karena beberapa faktor atau memang karena kita belum belum sanggup aja, belum level kita aja untuk lolos ke Piala Dunia. Enggak sih, kalau menurut saya sih kita eh, sangat punya level. Ya kalau kita lihat materi kita kan Hmm. mungkin paling bagus kali ya di antara tim-tim yang ada di round 4. Betul, Eh, paling mahal squadnya katanya kan, paling mahal squad kita kalau dihitung secara harga market. market market. Nah, terima kasih tadi tuh ditebalkan oleh Bang Jo. Ya tapi kan kemudian kita tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada gitu kan. Bukan maksudnya saling menyalahkan, tapi kalau kita tidak pernah mendiagnosa masalah sebenarnya, tidak mau mengakuinya, maka untuk kita membenahinya kan sulit. Sama seperti orang sakit, kan kita mesti tahu sakitnya di mana kan. Nah, setelah Betul. itu baru kita tahu obatnya apa. Jadi lebih ke arah ke situ. Dan semakin cepat diobati, ya semakin bagus. Itu aja. Oke. Nah, kalau kita lihat Bung, berarti eh, faktor-faktor ini lebih ke faktor-faktor yang non teknis ya, yang lebih banyak berkontribusi terhadap hasil inilah ya kita bilang ya, bukan ketidaklolosan tapi hasil ini gitu. Apakah maksudnya suasana kita yang tidak kondusif karena oke diawali dengan pergantian, bukan pergantian pelatih tapi banyaknya memang pemain yang datang dan pergi, kemudian ada pergantian pelatih, pergantian strategi, gunjang-ganjing sana sini gitu loh. Sebenarnya kita bicara yang teknis dulu aja lah gitu. Karena kemarin Hmm. kan kita meributkan yang non teknis, dalam arti misalnya kita sudah negatif thinking bahwa oh nanti wasitnya akan begini, ternyata enggak. Ya kan. Kemudian permainan tuan rumah, Saudi Saudi dan Irak juga ya oke lah, ada guling-guling 1-2, tapi toh dipatahkan oleh kepemimpinan wasit yang tidak memperdulikan gitu kan. Ternyata kita sendiri yang banyak, apa ya, yang banyak memberikan loophole buat lawan. Kalau kita lihat lawan-lawan itu Arab Saudi dan Irak, malah sebenarnya Arab Saudi itu nggak terlalu spesial menurut saya, Bung Jo. Jadi Hmm. mereka itu banyak mengandalkan individu, banyak mengandalkan force gitu ya. Jadi gerasak gerusuk lah, seperti itu bahasanya. Sementara kita ya sebenarnya membiarkan mereka banyak menguasai bola di tengah, tidak mempres, hanya fokus di backline. Kemudian kita lihat banyak, apa ya, banyak lobang yang kita biarkan sepanjang hampir seluruh pertandingan, terutama lawan Saudi dulu nih. Di sisi kanan misalnya, Hmm. kita bisa lihat semua lah sebenarnya, tanpa kita harus jadi seorang ahli. Bahkan juga mungkin anak SSB tahu, misalnya sisi kanan itu tuh dihajar habis-habisan sama Saudi, tapi kok nggak ada pembenahan, nggak ada perubahan, nggak ada reaksi dari Patrick Kluivert. Secara fundamental juga menaruh Sayuri dalam formasi 4 back sebagai back kanan itu juga sudah satu tanda tanya besar, karena dia tidak punya kekuatan defense yang bagus. Karena aslinya ini seorang striker dia. Jadi memang Ya, mindsetnya betul. bukan bertahan. Saya mungkin Bang Jo dan teman-teman juga sebagian udah ada yang dengar ya, bahwa dia ini dulu
di Papua ini mengawali karirnya sebagai target man. Baru Ya. di Barito Putra itu dia dirubah jadi sayap kanan. Itu pun sayap kanan masih menyerang dan seterusnya dia hampir menghabiskan seluruh karirnya sebagai apa pemain penyerang sayap kanan atau FR atau AMR lah. Dan apa namanya? Dia mungkin bisa bermain sebagai bek kanan tapi dalam formasi 3 back. Jadi dalam formasi 3-5-2 atau lagi bertahan 5-3-2. Menurut saya seperti itu yang saya tahu. Nah, kemudian yang kedua juga memainkan ya pemain yang menurut saya juga kurang kurang capable di posisi di apa ya? Di area tengah yaitu Mark Locke. Dan dia itu tidak pernah bermain sedetik pun bersama Joao Pelopesi. Jadi secara logika dasar aja, nggak usah perlu lisensi C deh atau lisensi apalagi lisensi B Hmm. bahwa Hmm. dari mana caranya bisa pemain itu kompak kalau belum bermain bersamaan di area yang sangat vital, double pivot dengan Joao Betul. Pelopesi. Ini kan juga salah satu hal yang mendasar yang kok pelatih sekelas Patrick Kluivert nggak tahu gitu loh. Memang mungkin di dalam latihan sudah diuji pasti gitu, tapi kan beda. Dan ini di pertandingan terpenting dalam sejarah kita. Dan satu hal lagi Bang Jo dan juga teman-teman Hmm. Garuda Buana. Mark Locke ini tipikal kalau kita lihat bermain itu dia nggak bisa ada temannya. Dia suka sendiri. Kalau sendiri dia bagus. Nah Hmm. ini juga hal-hal kecil yang mungkin teman-teman yang bobotoh ini biasanya tahu nih gaya bermainnya Klok. Dan kemudian juga tadi gaya bermain apa namanya di Yakob ya tadi ya. backline-nya Yakob ya dan juga backline-nya yang balik lagi tadi kurang bisa ngepres. Dan ada lagi pergantian pemain yang menurut saya juga agak kurang pas ya. Emiliano yang agak lumayan ditarik, lalu Mark Klok yang nggak jalan di tengah, udah kartu kuning juga nggak ditarik main sampai habis. Jadi banyak lah catatan-catatan yang sebelum kita bicara non teknis, sebenarnya masalah teknis ini pun juga sudah menganga gitu loh. Dan di pertandingan dia lawan Irak, mungkin orang mengatakan agak beda nih, Bang Jo dan juga teman-teman. Orang Hmm. mengatakan bahwa, oh kita babak pertama yang bagus. Menurut saya enggak. Itu karena memang lawan Hmm. membiarkan. Graham Arnold sudah Betul. paham betul bagaimana Betul. dia Ya. dipecat. Dia dipecat itu gara-gara permainan counter press, gara-gara sepak bola reaktif di GBK. Dan itulah yang digunakan dan itu saya ngobrol dengan wartawan Irak bahwa Graham Arnold ini sudah mempelajari apa namanya permainan kita. Nah, tapi saya tidak bertanya lebih lanjut kan ternyata itu jawabannya. Jadi ketika kita berpikir, wah lawanin Irak kita babak pertama bagus, bukan itu dibiarin. Makanya kalau kita lihat mereka santai aja ketika menyerang dalam unit kecil 2-3 pemain kalau hilang bola ya sudah balik. Begitu kita sudah mulai turun staminanya dan mana jangan lupa kita sudah main loh 72 jam yang lalu, tepatnya 70 jam malah Iya. Bang Jo. 70 jam Hmm. yang lalu kita baru main, itu pasti berbeda dengan Irak yang masih fresh. Dan kedua mereka bisa mempelajari the latest version of our national team. Artinya saat menghadapi Saudi, ya 1 triliun% pasti dia lihat pertandingan itu kan nggak mungkin nggak kan. Jadi Betul. Betul. akhirnya baru kita dihukum setelah babak kedua. Mulai Graham Arnold masukin Ali Jasim, lalu kemudian siapa lagi satu tuh yang Hmm, Zidane Iqbal starter waktu itu ya. kenapa? Zidane waktu itu starter ya. Saya juga nggak Zidane ingat. enggak, Zidane masuk. Nah itu dia, Masuk Zidane dan gitu. Zidane Iqbal dan juga Ali Jasim babak kedua yang punya kecepatan. Yang memang Ali Jasim ini selalu menghantui pertahanan kita kan. U23 juga cetak Betul. gol kemenangan. Jadi ya kita harus akui diri kita nggak ada masalah, bukan karena kebencian, tapi supaya kita bisa berbenah. Seperti juga yang dikatakan Pak Sumarji Bang Jo. Jadi Hmm. harus di apa ya? Harus dikomunikasikan, dipaparkan sebenar-benarnya, bukan untuk menyudutkan satu dua pihak, tapi inilah sepak bola profesional. Yang kalah harus ada bertanggung jawab. Ya nomor satu, kalau menurut saya adalah eh, pelatih, ya. Ya. Dan saya tambahkan lagi, Bang Jo, dan secara attitude juga menurut saya kurang baik lah. Masa dia Hmm. tidak menghampiri fans untuk say hello, gak usah maaf Nah, deh. nah, Kalau Bung minta itu maaf, menarik tuh, Bung. ya Menarik itu, Bung. gimana? Ada Hmm. setubuhkan pemain, tapi ada yang ngomong begini, Bung. Hmm. Mereka apa takut dilemparin ke Bung? Karena udah lihat ada lempar-lemparan, mereka takut dilemparin kali ya. Apa Ya, gimana? Tapi oke, menurut saya juga kalau penonton datang, kalau dia datang dengan mau minta maaf, saya pikir juga penonton juga tidak mungkin setega itu ya gitu loh. Nggak mungkin lah gini. supporter kayak gitu. Gini Bang Jo, setiap pekerjaan Hmm. itu ada resikonya. Saya pikir Oke. eh, kalau buat saya ya, kalau saya memang gagal dalam pekerjaan, kalaupun kasarnya ya, kasarnya, kalaupun dilempar kalaupun dilempar dengan aqua lah misalnya kan ada tuh, itu adalah resiko yang mana yang memang ya if you cannot win the heart of Colosseum ya
memang gitu seperti itu gitu. Tapi kan Oh, saya ya. yakin orang Indonesia itu yang saya kenal ya, yang saya kenal, saya kan seumur hidup saya tinggal di Indonesia lah. Itu kalau kita sudah merendahkan hati kita, udah minta maaf, rata-rata 98% itu akan tone down. Seperti Betul. itu. Ya. Dan itu memang pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seorang pelatih. Dan kalau kita bicara zaman dulu kan, ini berkali-kali udah saya bilang nih, di kapten kapal itu kalau kapalnya tenggelam, dia bahkan harus ikut mati Bang Jo. Mm, Se-ekstrim mm. itu dulu. Tapi kan ini Iya, enggak, betul. dia hanya sekedar Dia harus menyamperin. orang terakhir yang turun dari kapal kan, kalau kapten kapal Ya, begitu. nah, tapi kan itu ekstrim ya. Sekarang kan nggak seperti itu Ya. juga dia. Makanya, oke lah, anggaplah benar ada satu dua yang dia apa melempari dia. Misalnya contoh ya, itu pun saya agak kecil kemungkinannya. Saya yakin orang justru akan simpati ke Kluivert. Nah, itu Mm. artinya orang akan Tapi melihat ini. Orang akan melihat, "Oh, ya Patrick Kluivert gagal. Tapi dia kan sudah minta maaf, datang ke tribun. Kok digituin nggak boleh juga dong? Ah, malah dia dapat simpati ya. sebenarnya. Dan Gitu. memang ada satu yang kalau saya secara pribadi sesalkan Bung kalau diperhatikan adalah begini. Dia Hmm. oke, kecewa. Kelihatan waktu itu juga kecewa. Banting Ya. kursi kan? Banting Hmm. kursi, habis itu nangis pakai handuk. Tapi satu yang Hmm. bagi saya sangat berbeda dan itu kelihatan kontras dengan Graham Arnold adalah Patrick nggak ke lapangan untuk menyemangati pemain-pemainnya sama sekali. Sedangkan Graham Arnold aja masih mau menenangkan Shane Patinama yang marah kepada wasit gitu dan ini kan. Nah, iya. Padahal dia orang tim lain gitu loh. Sampai kan kita lihat Graham Arnold pegang-pegang dadanya si Iya. Shane Patinama. Tapi Patinama. Iya. betul. Tapi tidak, saya nggak lihat Patrick Kluivert datang dan mencoba, ayo bangun, peluk karya apa, bukan karya apa, pemain-pemain. Nah itu memang agak sedikit janggal buat saya di situ. Seakan-akan mereka nggak peduli itu juga di situ kelihatannya. Iya. Dan tahu nggak ada yang ironis Bang Jo apa di situ? Bahwa eh, apa ya, dua pelatih yang saat ini sudah lolos dan berpeluang ke lolos Piala Dunia, yaitu Grammar dan Harvey Renard, itu dua-duanya nggak bisa bahasa lokal. Artinya tidak bisa berbahasa langsung dengan pemainnya secara umum. Sementara kan Ya, Patrick Kluivert saat Januari tanggal 11 ditunjuk menjadi pelatih kan alasannya satu-satunya karena apa? Komunikasi supaya bisa berbicara langsung dengan mayoritas mother tongue-nya dari backbone tim nasional kita yaitu berbahasa betul. Belanda. Walaupun mereka WNI sekarang ya, tapi kan mother tongue mereka rata-rata bahasa Belanda. Ya itu kan supaya nggak ada kendala Mhm. bahasa karena itu dulu alasan yang dibuat oleh PSSI untuk memecat Sintayong salah satunya Salah karena dia nggak satunya bisa betul. salah satunya. Ya walaupun kita lihat Graham Arnold nggak bisa bahasa Arab, Renat nggak bisa Benar, bahasa benar. Arab. Tapi dua tim ini Betul. yang justru paling sukses di grup kita. Jadi kan ya banyak red flag yang bukan hanya banyak, semua red flag. Mungkin hanya Mhm. satu, saya mesti fair juga mengakui checklist dari Patrick Kluivert itu adalah merubah Calvin Verdong menjadi DM. Itu aja yang saya lihat bagus. Iya. Begitu Bang Nah, Jo. Bung, ada juga mungkin fakta menarik ya kalau kita lihat sama-sama itu. Sebelum nanti kita cerita mengenai supporter nih, Ya, eh, ketika zaman Coach Shin, ya, ya. Indonesia itu memang bermain cenderung lebih bertahan lah kita bilang ya, Hmm, dan hmm, sering mendapat gempuran yang bikin kita deg-degan selalu. hmm, Tapi bisa keluar dan counter dan mendapatkan hasil-hasil yang oke lah. Ya, kita nggak bilang hasil itu hebat sekali, tapi juga tidak mengecewakan. Nah, di satu hmm, sisi kita lihat kemarin itu dengan pola permainan dua, terutama ketika sudah bisa bermain dua back, hmm. memang sepertinya aliran bola lebih lancar ya, tapi tidak menghasilkan apa-apa di depan gitu loh. Itu gimana, Bung, sebenarnya? Oke, Untuk Indonesia ini sebenarnya lebih baik yang mana sih gitu loh? Yang oke. satu bikin kita deg-degan nih ngeliatnya, wah, aduh digempurin terus gitu loh kan. Ya, deg-degan mana kan atau lebih kecut mana kita lolos Piala Dunia walaupun mainnya jelek atau sebaliknya. Itu selalu saya ungkapkan karena terlalu banyak narasi-narasi yang mengatakan main cantik, main cantik. Nggak ada. Emang ada yang inget tahun 98 siapa yang main cantik? Nggak ada yang inget juaranya tahun 98 Prancis, tahun 2002, Prancis ya. tahun 2002 Brazil. Nggak ada yang inget ya mungkin satu dua scene inget lah Ronaldo, golin, Rivaldo saat itu bagus segala macam. Tapi nggak ada yang ingat kok. Itu main cantik itu adalah ilusi. Dan lihat aja, negara yang mengusung main cantik itu kan juga nggak pernah juara Piala Dunia kan. Jadi Betul, betul. jangan jangan itu berkali-kali saya apungkan. Kenapa? Karena ini penyesatan menurut saya. Dan satu hal yang menarik Bang Jo, karena saya juga di sini kan dari mulai SD bahkan saya main bola walaupun tarkam ya, artinya amatiran Hmm. lah. Itu nggak tahu kenapa kalau di SSB segala macam itu di sini tuh apa ya di doktrin itu mainnya bertahan.
Gak tahu kenapa. Oke. Bahkan bahkan kalau kita ingat dulu kan backbone tim nasional 90-an kita kan main di Itali Primavera kan. Itu juga Hmm. ngaruhnya bertahan. Mungkin karena kita secara fisik mungkin ya saya nggak paham. Mungkin tidak memang tidak dilahirkan untuk bermain menyerang. But it's okay. Ketahuilah dirimu dan diri orang lain atau musuhmu, maka kamu akan memenangkan banyak pertempuran. Itu Sun Tzu yang ngomong di salah satu buku belakang saya. Jadi jangan kita mengusung senjata yang kita nggak bisa gunakan. Sesederhana itu sebenarnya filosofinya menurut saya. Dan itulah yang dilakukan di era STY sebenarnya. Dan sudah berjalan cukup baik lah gitu. Sebenarnya nggak ada masalah diganti pelatih dan kemudian itu pelatih itu dalam hal ini siapapun ya. Misalnya ya dalam hal ini Patrick Kluivert, tapi siapapun saat itu diganti orang lain pun apa yang bagus di era sebelumnya ya Dilanjutkan, betul. diteruskan, yang kurang diperbaik. Jangan seperti ya mohon maaf ya mungkin petinggi-petinggi negara kita yang alergi dengan sesuatu yang bagus karena itu berasal dari yang sebelumnya gitu kan gak ada masalah. Misalnya kayak tiga back, ini kita bicara agak lebih teknis. Kalau tiga back itu bagus, counter press itu bagus. Tinggal mungkin pendekatannya ke pemain ditingkatkan lagi atau mungkin intensitasnya lebih diperbaiki lagi dan klinikalnya. Klinikal ini kan yang sudah terlihat saat kita di Surabaya. Orang mengagung-agungkan katanya belum pernah kita menguasai bola sebanyak ini. Emang kita lolos Piala Dunia itu dengan penguasaan bola kan enggak? Ini benar-benar menurut saya menyesalkan. Mohon maaf Oke. ya, saya tidak merujuk ke satu orang pun, tapi ini banyak fakta yang beredar di opini publik. Nggak ada dua pertandingan itu empat back kita nggak teruji. Tidak kebobolan bukan Ya, karena betul. bagus, karena tidak ada tembakan. Dan itu sudah kita warning loh. Sudah kita warning, kita kritisi, tapi tampaknya mungkin tidak didengar. Hasilnya apa? Ya hasilnya kita lihat. Babak belur kita kebobolan 4 kali kan di fase grup. Di apa Betul round dan 4. betul. Dan memang melihat melihat apa ya, formasi yang diturunkan Patrick Kluivert ini seakan-akan renggang memang di belakang itu tidak se apa, pertama kalau kita pressingnya mungkin juga ya berbeda sekali gitu loh. Kalau zaman Sintayong kan setiap kali ini langsung sudah pressing gitu loh. Kita enak lihat, jadi tenang sedikit karena apa? Oh, di pressing dan di belakang itu sepertinya rapat. Nah ini itulah gol Zidane Iqbal itu juga di tengah kerenggangan itulah dia masuk gitu. Itu yang mungkin apa namanya, yang membuatnya jadi berbeda gitu loh dengan dua back itu gitu. Walaupun penguasaan bola mungkin jauh lebih banyak ya. Iya, kalau penguasaan bola hanya di belakang back pass dari back kanan ke back kiri ke tengah nggak ada gunanya mau 1.000 kali dipassing kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita efektif kan gitu. Kita semua tahu lah XG itu kan peluang untuk mencetak gol gitu. Ya 2000 saya contoh agak lama dikit nih 22 tahun yang lalu tahun 2004 itu kan kita lihat bagaimana Yunani bermain sangat sangat pragmatis tapi mereka jadi juara dunia kan. Karena apa? Betul, Karena juara betul. Eropa, sorry. Eropa, eh sorry ya. ya ya dengan mengalahkan siapa Portugal kalau nggak salah di final ya. Jadi sekali lagi ya apa ya kita lihat diri kita sendiri lah seperti apa kemampuan kita, seperti apa kelemahan kita. Dari situ kita akan bisa lebih apa ya, memaksimalkan potensi yang ada. Seperti itu kira-kira Bang Jo. Ya. Ya, dan memang apa namanya, Yunani 2004 itu mirip sama Denmark 92 dan tidak jauh beda Iya, sama Portugal 2016 sebenarnya. Portugal iya walaupun ada betul, Ronaldo, tapi mainnya betul. menangnya juga tipis-tipis, bukan yang menyerang sekali gitu gitu. Iya, Oke, Portugal 2016 kan saya masih ingat itu. Dia lolos dari grup itu dengan kalau nggak salah 3 kali seri apa 3 poin. Kemudian di peringkat tiga final terbaik juga apa bukan? Bukan ya? Peringkat tiga terbaik nggak satu, ya? ya satu dari 4 peringkat 3 terbaik. Iya, betul. Ya, Oke. Nah, Bung, ya. eh, sekarang cerita ke supporter. Menurut Hmm. Bung Harpa supporter gimana nih? Semua lah ya, Garuda, baik Garuda Buana, Ultras dan La Grande. Eh, Sepanjang ini kan kekecewaannya sangat dalam nih. Bahkan mungkin di antara masing-masing organ supporter sendiri ada yang berbeda pendapat dalam arti sebenarnya semuanya sama-sama mengatakan kecewa dan ingin Patrick Kluivert diganti. Tapi terjadi juga tuh friksi-friksi karena, dan menurut Bung Harpa sebaiknya supporter ini gimana, Bung? eh Menurut saya friksi itu biasa dalam organisasi selama itu kepada adu buah pikir ya. Yang terpenting adalah kita punya kepentingan sama buat tim nasional Indonesia. Kita tulus dalam memberikan pandangan, tidak ada distorsi, sehingga itu akan membantu sebenarnya federasi dalam mengambil keputusan gitu loh. Jadi kalau sudah terdistorsi kita takutnya ya
tidak akan outputnya tidak akan baik gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu nggak ada masalah. Dan selama ini kan ya apa ya saya bilang under bukan underbow ya. Komunitas-komunitas supporter ini kan sebenarnya banyak perannya juga kan. Misalnya kayak di GBK kita lihat koreo itu saya selalu memberikan apresiasi. Kemudian juga bagaimana mereka eh, caponya ya sepanjang pertandingan itu malah Hmm. mereka saya liatin gini kan, ini kok dia nggak nonton bola malah malah dia kembaliin badan malah dia untuk menyemangati fans mau siapapun itu komunitasnya. Jadi menurut saya sih saya selalu memberikan salam hormat, tapi mudah-mudahan ini juga konsisten gitu. Karena kalau sampai tidak konsisten dan kemudian tidak orientasinya tidak kepada prestasi dan juga perbaikan, maka ini akan menjadi saya akan takutnya apa ya tingkat kepercayaannya akan turun gitu loh. Jadi semoga itu aja sih harapan saya eh sebagai pecinta sepak bola juga sama gitu. Tapi saya mungkin nggak ada apa-apanya dalam arti saya tuh kalau nonton bola bang saya benar-benar nikmatin gitu. Benar-benar Hmm. nikmatin bukan nggak suka nyanyi karena ya itulah profil saya gitu. Nah, mereka itu yang nyanyi Iya, yang iya. ya saya nyanyi sekedarnya lah gitu ya. Karena saya mau menikmati gitu kayak nonton bioskop gitu kan. Jadi saya salut dengan mereka. Ya tapi semoga ya konsisten dengan semangat supporter tersebut Iya. begitu. Nah, kan memang kan mayoritas terutama ya kami juga mengakui lah ya dari Garuda Buana ini memang lahir pada saat antusias dan mimpi ke Piala Dunia 2026 ini berlangsung ya, terutama round 4. Jadi hampir hampir sebagian besar Garuda-Garuda yang tergabung di Garuda Buana ini lahirnya di round 4. Hampir semua, Hmm. hampir semua. Mungkin Ya, yang udah lama kita dengar itu Garuda Saudi sudah pernah, Garuda Qatar itu sudah sebelumnya ya ada gitu loh. Tapi ya. seperti bahkan Garuda Bahrain yang lain-lain itu semua lah ya, itu Hmm. lahirnya di round 4. Nah, dengan berakhirnya round 4 dan kita nggak melanjutkan perjuangan kita, Bung. Hmm. Kira-kira gairah kalau pandangan Bung Harpa nih, gairahnya Ya. ini akan menurun atau memang kita masih punya periode U17, SEA Games Hmm. di Desember, tahun depan AFF yang katanya kita akan menurunkan ultimate team kita nih. Kemudian Hmm. 2027 ya, jadi ada beberapa agenda yang ini. Tapi Ya. kira-kira agak sedikit akan menurun nggak excitementnya dan ini Ya gairahnya pasti gitu. pasti menurun lah, nggak mungkin nggak. Karena dalam 2 tahun terakhir seperti yang Bang Jo tadi sampaikan, eh saya nggak tahu ya mungkin belum pernah setinggi ini gairah sepak bola kita. Sejak saya nonton tahun 85 ya, kayaknya ini paling paling wow. Kenapa? Karena diawali dengan perjalanan di kualifikasi Piala Dunia kita kan yang cukup smooth lah ya, walaupun harus Mm. berakhir di round 4. Kemudian di tengah-tengahnya juga jangan lupa ada Piala Asia Senior dan U23 yang membuat wow, kita punya sesuatu ya yang menyatukan kita kan gitu kan dengan semangat Ya. itu. Tapi ya gagalnya kita gagal dan menurut saya juga gagalnya juga apa ya istilahnya tuh mengecewakan lah gitu ya mengecewakan gitu loh bahkan kita di grup itu yang paling buncit yang paling bontot dengan tidak mendapatkan 1 poin pun dan ditambah juga ada kerikil-kerikil di ruang ganti dan ini sebenarnya kata yang agak keras saya katakan itu haram sebenarnya kalau di ruang ganti itu sudah pecah itu udah selesai itu udah Betul. nggak bisa lagi diselamatkan dan itu tanggung jawab siapa tanggung jawab pelatih lagi-lagi Pelatih jadi ya, pelatih kepala, betul. ya, dan kan kita udah tahu kan, postingan dari Justin Hubner itu saya pikir Betul. merupakan puncak gunung es dan I can guarantee lebih dari dia yang kecewa dan kecewanya itu tidak bisa di manage. Kecewa udah pasti, nggak mungkin dua puluh Mm-mm. tiga pemain, 29 pemain itu happy semua itu nggak mungkin. Tapi bagaimana memanage kekecewaan itu tetap menjadi satu kesatuan itu kan menjadi skill dari seorang pelatih sebenarnya. Dan saya agak mempertanyakan Patrick Kluivert yang sebenarnya punya pengalaman banyak dalam sebagai pemain. Tapi sebagai pelatih kan kita sebenarnya udah tahu dulu kan, dapat CV-nya kok begini ya. Tapi kita nggak bisa juga negative thinking. Makanya kemudian ya udah kita dukung nih keputusan federasi kan seperti itu kan. Mm-mm. Ya, tapi kemudian juga ya kita harus jujur juga mengkritisi. Kemudian ada apa ya statement-statement dari orang dalam PSSI juga yang menurut saya agak memecah belah nih gitu loh. Saya nggak usah sebut lah apa yang diucapkan. Padahal kita sudah sama-sama guyup. Kita masih ingat ya Bang Jo ya kita di Australia sama-sama dari semua Betul. lapisan. Enak banget loh itu. Tambah lagi 2 kali kemenangan. Kemudian ada statement-statement yang kok dia bilang jangan ke sana, dia malah ngomongin ke sana. Gitu. Nah, disitulah saya sebenarnya agak kecewa gitu loh. Kita hanya mau dukung timnas, bahkan kita mendukung federasi, bahkan kita berbesar hati
Walaupun sebenarnya pergantian pelatih itu begini ya, pergantian pelatih dari Sintayong dengan Patrick Kluivert itu atau pergantian pelatih pada umumnya sebenarnya biasa. Sangat biasa. Graham Arnold pun dipecat sama Australia, Jesus Casa juga dipecat dari Irak, Betul Harvey ya. Saudi juga memecat Mancini mengganti. Cuman satu, cara memecatnya itu pastikan ya dia apa ya, diperlakukan sebagai manusia begitu. Jadi sama saya Betul. datang ke karyawan, sorry, saya mesti melay-off Anda karena alasannya begini-begini. Ini pesangon Anda, second, good luck for your futures. Nah itu kan tidak dilakukan. Yang kedua alasannya juga kita nggak tahu seperti kenapa dia dipecat. Nggak pernah ada. Dibilang dinamika, Ragnar dan Verong sudah membantah. Sudah membantah bahwa itu tidak ada gitu Mm, kan. Kemudian digantikan dengan pelatih yang mohon maaf menurut saya juga kurang capable. Itu terbukti kan dengan sekarang. Jadi betul. again harus ada pertanggungjawaban. Makanya dari itu menurut saya melalui Garuda Buana ini kepada PSSI ambillah keputusan yang cepat terhadap pelatih. Tidak sulit Bapak Erick Thohir untuk mengganti Patrick Kluivert for the sake of our interest untuk nasional tim dan bahkan untuk beliau sendiri. Karena ini sudah jelas semuanya red flag gitu loh. Bukan kita benci ya. Karena udah Iya, saya kasih betul, Bu. contoh tadi. Betul. Pemecatan pelatih terjadi di mana-mana. Bahkan kita sendiri juga pernah pecat pelatih dengan alasan yang nggak jelas. Sekarang alasan yang jelas kenapa terlambat kita mengambil keputusan itu gitu. Betul, Bu. Betul. Dan semakin lama diambil keputusan ini semakin bola liar. Karena kita lihat sudah mulai ramai, kapten kita Jahit Ses memposting postingannya dan itu malah kontraproduktif. Em, dan ya sekali lagi sejelek-jeleknya keputusan kalau diambil itu cepat itu masih lebih bagus daripada berlarut-larut. Dan saya yakin sekali kalau semakin lama diambil keputusan ya dengan berbagai alasan karena katanya ada kegiatan ini kegiatan itu tapi ternyata kemarin Pak Ketum kan masih sempat juga tuh ngasih wejangan ke U17 kan gitu kan. Jadi Iya. kenapa nggak langsung aja rapat Esko misalnya Minggu kita selesai kalau nggak salah pertandingan subuh di WIB kan. Senin atau Selasa rapat Esko bahkan pecat langsung setahu saya ya kemarin kan saya juga satu frame dengan Pak Nurdin Halid mantan ketua MMP PSSI bisa kok menurut dia ya itu ketua PSSI itu punya hak prerogatif. Ya pecat aja emang bukan benci memang Walaupun sudah tidak apa ya. belum dapat calon pengganti nggak apa-apa, Bung ya. Pecat aja dulu gitu untuk ini. Caretaker aja dulu Alex Caretaker. Pastur. Iya, Ya. caretaker dulu Alex Pastur. Jadi nggak terlalu shaky dan nggak terlalu mulai dari nol. Ini salah satu sebenarnya kan saya ditanya nih, Bang Jo, Hmm. siapa penggantinya? Ya, kalau untuk yang paling teknikal yang paling cepat ya Alex Pastur naikkan. Betul. Kenapa? Satu, tidak mulai dari nol. Kedua, masalah pergantian kompensasi nggak terlalu besar. Dan ketiga, tidak ada vacuum of power nih, gitu. Jadi Oke. persiapan nanti untuk tadi yang Bang Jo bilang AFF kita nggak tahu pakai senior atau enggak ya. Anggaplah Piala Asia itu kan hanya 1 tahun mungkin 3 bulan, Mm-mm. Bang. Hanya AFF kalau ya. nggak salah enggak bukan. Kalau AFF mungkin nggak mungkin junior ya, mungkin junior saya nggak tahu. Mungkin. Ya. Karena AFF Ah, katanya isunya gara-gara tengah tahun, Bung, dianggap itu akhir dari ini kan bulan Juli tahun depan AFF-nya. Makanya ya ada isu seperti itu. oke ya udah berarti kan AFF lebih dekat lagi berarti kan hanya kurang dari Betul. setahun. Nah Ya. makanya artinya setiap hari ini adalah golden time kalau sampai vacuum of power ini kan agak semi vacuum of power nih. Saya yakin sekali nih udah Kluivert pun kerjanya mungkin nggak konsentrasi mungkin ya kalau dia tahu diri ya. Dan kemudian yang kedua si Alex Pastur kalaupun dia dinaikkan di ad interim kan dia bisa apa ya, menstabilkan kapal yang lagi goyang lagi nih untuk sementara waktu ya Betul. kan. Nah yang berikutnya November itu kan kita ada FIFA Matchday setahu saya ada agenda. Nah kalau misalnya di situ Ya. ada diagendakan 2 pertandingan siapa tahu dia proven. Ya kalau proven Oke. mungkin dan apalagi kalau mungkin correct me if I'm wrong ya Bang Jo ya. Mm. Setahu saya Alex Pastur ini di mata fans kita agak lumayan dapat simpati lah gitu kan orangnya nggak terlalu gimana-gimana pinter juga kelihatan pinter lah gitu ya dan ya oke lah gitu ya siapa tahu begitu November kita main bagus ya kan menang apalagi lawannya mungkin saya dengar katanya Uruguay lah atau siapa gitu ya lawannya juga cukup bagus dan kita bisa proven Ih. siapa tahu ya udah dia aja bisa aja kan nggak masalah gitu atau kalau memang Iya. PSSI pengen apa cuci gudang ya silahkan dilakukan juga nggak ada masalah karena udah pasti dengan yang satu ini saya yakin banget nggak akan jalan dengan Ya. Kluivert. Apa mungkin gini, Bung? Mungkin ya, ini Hmm, mungkin ini kan kita berasumsi ya. ya Apakah PSSI merasa saat ini masih menggantung karena
tanda kutip banyak hutang dengan Patrick Kluivert karena kan ada dari beberapa yang kita baca di media dan kita dengar langsung sebagai Hmm. contoh Simon Tahamata mengatakan ya saya mau ke sini karena ada Patrick minta saya terus mungkin Hmm. beberapa pemain adalah bujukan Patrick apakah karena itu Bung menurut Bung ada nggak faktor-faktor seperti itu? Iya, saya nggak tahu ya. Kan tadi kan juga cuma asumsi gitu loh. Cuman sebagai pemimpin yang punya strong leadership harus berani mengambil keputusan yang bahkan mungkin tidak populer, yang bahkan mungkin berat. Karena seorang pemimpin ya you decide, you divide. Pasti seperti itu. Ketika menunjuk Sintayong pun dulu kan juga kita masih ingat kan banyak yang menentang juga awal-awal. Kalau kita mau jujur ya. Ini siapa? Emang kalau ngalahin Jerman berarti hebat. Ah, banyak kan dulu kan kita akuin. Tapi begitu proven ya dengan keberanian saat itu ya. Ya akhirnya kan terjadi juga. Kluivert juga gitu kan awal-awalnya. Banyak yang menentang. Begitu dia mulai proven lawan Bahrain lawan China walaupun mungkin mainnya masih pas-pasan tapi ya orang kan ya udah oke let's show must go on lah gitu. Ya sama juga dengan ini. Ya harus berani mengambil keputusan dengan pertimbangan objektif. Pasti awal-awal nggak akan semua setuju gitu. Tapi kalau dia berani ngambil keputusan cepet, minimal Bang Jo meredam civil war yang sudah terjadi nih. Karena dia udah mulai tembakannya udah mulai ngaco nih. Dan saya khawatir, menurut saya ya, ini saya hanya masukan, saya bukan ada tendensi. Kalau ini lambat, ini kan bola panas nih Clivert, Hmm. ya kan? Kalau bola panas ini dipegang terus sama Pak Ketum, lama-lama dia nanti kebakar juga takutnya. Karena orang akan menuntut, ayo dong ambil tindakan tegas dong, Atau ambil ini tindakan masih yang masih nyata. menunggu instruksi dari yang 2S di Maroko dan di Indonesia itu Bang katanya. Enggak. Enggak, enggak. Setahu saya, setahu saya tuh yang es Maroko apalagi dia memang apa ya orang dekatnya Clivert tapi kayaknya untuk kebijakan strategis enggak. Kalau es yang cewek saya nggak berani komen lah nggak tahu. Nah, memang sih begini Bung, kami dari supporter ya pada saat tanggal 5 itu kan sudah ada bocoran-bocoran dari teman-teman dari apa katanya Kluivert kalau saya sendiri waktu itu saya nggak percaya kayaknya nggak mungkin Kluivert deh gitu kan tapi kenyataannya beneran Kluivert kan nah memang sebenarnya sih kalau jujur ditanya supporter sendiri nggak pernah yakin tapi memang berharap mujizat ya siapa tahu bagus gitu loh ya gitu. Jujur ketika zaman STY perbedaannya, oke STY begini, aduh STY gimana sih? Tapi kita tahu STY itu sampai di mana, gitu loh. Ibaratnya kita tahu ada keyakinan, let's say kalau keyakinan 0 sampai 100, STY at least 60% lewat nih, 70% lah. Tapi kalau Patrick ini enggak. Bahkan ketika kita mau ke Sydney aja kan, itu apa ya, antusias dan optimisme setinggi langit. Yakin Iya, sekali kita akan bisa mengalahkan Australia di Sydney. Kenyataannya kita dibantai kan. Jadi iya, terjadi dengan Kluivert ini adalah sebuah apa unpredictable gitu loh untuk hasil setiap pertandingan berbeda dengan STI yang kita masih bisa at least ini kayaknya kira-kira seri nih atau ya udah kita tahu lawan Jepang kita kalah 4-0 di GBK tapi bisa kita ukur sejauh mana gitu loh kira-kira gitu loh. Mindsetnya sedikit gitu. Itu dia mungkin yang akhirnya supporter makin lama makin kesal gitu ya. Udah selama ini dibayang-bayangi ketidakpastian dan ternyata hasilnya mengecewakan. iya, iya. Memang kan kalau mau jujur ya, ya sampai saya juga dibully dulu, dianggapnya ternak tayong lah atau apa gitu loh. Karena di kita ini gini loh, dari zaman pemilu ini Bang Jo, ini saya sedikit curhat itu. Kita kalau beda pendapat itu, jatuhnya langsung diserang gitu loh. Jadi pribadinya yang diserang, bukan argumennya yang diserang. Harusnya argumennya kan kita, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Anda milih gitu. Saya masih ingat dulu, saya waktu ngambil S2 di Inggris, ada apa namanya pooling, saya ngisi pooling teman saya, dia ngerjain tesis soal flash mob kalau nggak salah, flash mob gitu ya. Intinya saya tuh yang beda sendiri jawabannya. Terus dia datang ke saya, kok lu jawabnya kok beda sendiri orang lain rata-rata jawabnya begini gitu kan. Saya jawab, ya udah samain aja deh kalau gitu kan. Orang kita kan nggak mau pusing ya, biar gampang aja gitu. Deh, ya udah samain aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gue justru pengen tahu katanya. Intinya dia baru tahu bahwa saya ini dari Indonesia dan di kita belum ada flash mob. Makanya saya jawabannya berbeda. Seperti itu. Jadi kalau ada ini pelajaran dari situasi pergantian pelatih ya. Kalau ada pandangan-pandangan yang berbeda, kita harus hargai dan harus selami. Ya walaupun kita nggak harus sama nih. Bang Jo misalnya bilang matahari terbit dari kiri, saya dari kanan. Jangan langsung, wah bego lu nggak ngerti apa-apa. Itu biasakan kita berdiskusi secara sehat. Selami kenapa ya Bang Jo bilangnya di kiri ya? Saya pengen tahu deh. Nah itu tidak terjadi. Dan saya kekeh saat itu. Cuman lagi-lagi saya tidak mau
terjebak dalam perpecahan. Makanya sejak mulai lawan Australia, saya buktikan sendiri Bang Jo. Kita sama-sama dukung timnas. Saya nggak usah ngomong lah Bang Jo yang paling tahu. Bahkan juga saya ngisi acara ngabuburit di YouTube saya menggaungkan untuk kita bersatu ketika timnas, ketika Merah Putih berkibar dan ketika lagu kebangsaan Indonesia berkumandang, kita satukan tekad dan lain-lain. Itu kan yang saya lakukan. Berbesar hati, walaupun menurut saya keputusan itu tidak tepat dan berdasarkan argumen. Tapi oke lah, kita hargai. Meskipun lagi-lagi kritik saya, kita sudah bersatu, kita sudah ngajak gabung, tiba-tiba ada sejumlah petinggi PSSI yang malah membawa-bawa lagi membandingkan pelatih-pelatih lama dengan pelatih baru. Nah kan nggak sehat. Gitu. Jadi kok kita yang mendorong untuk kita bersatu, tapi malah ada yang memecah belah. Dan akhirnya terbukti kan, keputusan itu menurut saya tidak tepat. Bahkan Ya, hilalnya itu sudah ada ketika di Surabaya. Sudah kita ingatkan, ini banyak loophole nih, kita nggak bisa cetak gol. Tapi ya nggak tahu ya ternyata PR-nya nggak dikerjakan dan akhirnya kita gagal total seperti itu. oke. Nah, Bung, ini ingin menanyakan pendapat Bung, ya, mungkin sebelum kita Hmm. tutup yang terakhir, karena akan ber hal ini akan berefek besar terhadap para supporter kalau menurut saya ya, gitu. Menurut Bung Harpa nih, feeling, feeling aja, apakah Patrick Kluivert akan melanjutkan tugasnya seperti yang dikatakan layak kita yang satu lagi yang dibilang bahwa isi kontraknya itu tidak ada target untuk di sini, tapi ke Olimpik 2028 dan Oke. Piala Asia, atau Hmm. PSSI akan mengambil keputusan untuk at least mengganti Kluivert. Oke, ini mesti diluruskan dulu ya. Kebetulan kemarin udah ada testimoni dari Pak Nurdin Halid, mantan Ketua Umum PSSI, bahwa kontrak is kontrak. Kalau dia mau mecat nggak ada masalah, tinggal bayar kompensasi. Ya kan? Apakah target Sintayong juga kalau kita bandingkan itu ada untuk loss Piala Dunia? Saya Nggak, nggak tahu ada atau iya, enggak. Kan nggak belum ada sih kalau belum menurut saya sih ya. Tapi kan dipecat tengah jalan juga kan. Hmm, Sama tadi juga Graham Arnold baru 2 pertandingan dipecat kalau nggak salah. Habis kalah lawan Bahrain, habis itu sudah lawan kita kan. Jadi itu Pak Nurdin sempat ngomong gitu juga memang. Mungkin ada kontraknya. Begitu saya kasih tahu contoh-contoh tersebut, dia langsung bilang, oh ya saya ingat itu. Tahun 2000 atau tahun berapa dia bilang, saya waktu itu pernah mencat pelatih atau apa gitu ya, baru 2 pertandingan. Bisa aja gitu. Jadi itu nggak masalah sebenarnya. Tinggal memang kita mau atau enggak dalam 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 semangat untuk memperbaiki ya, bukan mau menghina orang atau membuang orang enggak, karena betul itu betul. sikap profesional. Nah, kalau ditanya, menurut saya apakah ketua umum akan mengganti dia? Menurut saya, feeling saya ya mengatakan. Mudah-mudahan saya salah sih, karena saya jujur mau diganti supaya bisa diganti yang lebih baik supaya kita bisa maju ke depan. Tapi kalau melihat karakter beliau dan yang sampai pun kemarin dia tetap melakukan apa ya upaya-upaya begitu loh untuk mempertahankan Patrick Kluivert dan bahkan saya juga dapat chatnya, dapat pembicaraannya bahwa kubu dari Patrick Kluivert ini tetap stay. Ini menunjukkan sampai detik ini saya masih berkeyakinan kalau dari sudut pandang Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir, feeling saya mengatakan 70% dia akan mempertahankan Patrick Kluivert dan ini akan sangat bahaya. Khawatirnya apa? Khawatirnya November kalau ada FIFA Matchday, stadion kosong. Ya, melihat nyali dia selama ini ya, sepertinya begitu ya. Bisa jadi. Mudah-mudahan saya Sangat salah, mengakui kan, mudah-mudahan. beliau beliau sangat bernyali. Maksudnya seperti ketika mengambil keputusan mengganti Sintayong aja kan itu sebuah nyali yang besar sekali gitu. Iya, tapi nyali kan harus diikuti dengan perhitungan juga sih Bang Jo ya. Betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini masukan dari kita mungkin agak sedikit membuat iritasi ya, agak kuping panas kalau ngomong. Mungkin ya, tapi saya rasa sih enggak lah. Tapi sekali lagi saya udah bicara ke semua orang bahkan yang agak ring-ring satunya deket ya. Masukan ke beliau. Silahkan dipilih, dipilah. Ya, siapa tahu saya salah. Ya, tapi nanti waktu yang akan membuktikan apakah beliau akan melakukan keputusan yang tepat atau kembali melakukan hal yang blunder Iya. seperti Januari lalu gitu. Nah, Bung, seandainya itu terjadi, nasihat Bung buat para supporter seperti apa, Bung? Karena memang betul, Bung bilang ada kemungkinan seperti itu. Tapi apa yang terbaik menurut Bung untuk dia bisa Oke, ini? oke, saya tidak menganjurkan ya, saya hanya memprediksi. Ya. Kalau Patrick Kluivert tetap in charge, saya pastikan atau saya bisa prediksikan 98% itu stadion akan sepi. Udah pasti itu. Karena tanpa itu pun animo orang turun karena kita gagal. Dan yang kedua itu kan FIFA Match di friendly match ya, pasti beda juga kan dengan competitive game. Dan yang ketiga dengan masalah apa pelatih Patrick Kluivert ini.
Saya rasa kalau dibilang nasihat, saya nggak bisa menasihati fans karena kita ini kan kolektif ya fans. Masukan Cuman mungkin Bang, kalau masukan. Nah. ya masukan mungkin himbau ajakan ya, saya pikir kita semua tahu lah tetap dukung timnas, tetap kritis dan tetap fair. Ya kalau bagus ya kita bilang bagus, kita puji secukupnya juga jangan terlalu berlebihan. Takutnya nanti seperti ini. Ketika lagi kacau ya, lagi civil war seperti ini dalam tanda kutip, kemudian jadi berlebihan ya. Jangan menghujat juga. Walaupun kadang-kadang juga saya jujur deh, kayak postingan terakhir agak sedikit keras ya, walaupun itu metafora ya. Tapi itu kan menghujat kekesalan kita. Betul. Ya iya, ya, tapi kan tetap saya nggak nyebut nama ya, gitu kan. Walaupun itu agak keras saya akui, itu jarang-jarang saya seperti itu. Ya semoga kita tetap waras dan saya yakin kita tetap dukung timnas kok. Saya yakin. Iya. Kalau pertanyaan pribadi saya, Bung, kira-kira jersey baru bakal laku nggak, Bung, kalau situasi begini? Pak, ya pasti pasti turun lah. Pasti animo itu pasti turun. Tidak bisa bohong. Kalau Animo. dia cinta cinta timnas, melihat timnas itu lagi gagal, pasti dia ikut sedih juga. Nggak mungkin nggak. Apalagi bukan hanya gagal sih ya, cuman cara kita gagal dan cara apa ya, kepemimpinan pelatih ini kan yang kita lihat nggak ada ini sama sekali ya, nggak ada apa ya, sentuhannya, touchnya itu nggak ada dari pergantian pemain dan lain-lain tadi kita bahas. Itu harus kita akui betul. Memang nggak. Ya, tapi kalau mainnya